Iya, mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Hilmar Farid. Perkenalkan, nama saya Wiwi Pratiwi. Saya adalah profesi saya saat ini sebagai akuntan, sekaligus seorang dosen pada beberapa PTS, antara lain di YAI, Universitas Nasional, dan Universitas Syahid. Sementara, mengapa saya tertarik untuk mengikuti program bantuan pemerintah fasilitasi bidang kebudayaan ini? Di latar belakangi, saya dulu adalah seorang penari dengan beberapa atau prestasi yang sudah pernah saya ikuti. Terakhir adalah saya sebagai juara 1 lomba tari tingkat remaja yang kalau zaman dulu itu diadakannya antar gelanggang remaja. Nah, saya itu juara 1 tingkat DKI dan terakhir sebagai finalis dari lomba tari tingkat Pulau Jawa yang diadakan oleh PSTK ITB. Terima kasih. Saya tertarik untuk mengikuti program bantuan pemerintah fasilitasi bidang kebudayaan. Karena walaupun saat ini profesi saya sudah sebagai seorang akuntan dan dosen, tapi saya sudah mempunyai mimpi dari mulai kecil. Saya ingin sekali membuka sebuah sanggar atau istilahnya bilik tari itu bagi yang membedakan dengan yang lain. Artinya saya ingin membuka bilik tari ini, karawitan dan membatik ini bagi anak-anak yang mungkin tidak cukup beruntung atau kita sebutnya anak-anak kurang mampu yang wilayahnya dekat dengan wilayah kami yang ada di wilayah Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu. Mayoritas di sana ada satu lingkup anak-anak dari para tukang gojek dan pemulung. Nah, itu saya ingin memberi kepada mereka bahwa mereka juga punya kesempatan untuk bisa mengikuti pendidikan kesenian dan kebudayaan selain yang mereka dapat dari sekolah. Dan tidak terbatas juga pada sekolah-sekolah SD yang masih memiliki akreditasi C. Nah, itu mungkin saya akan gabung, kalau bisa kami akan rekrut, kami akan latih itu, karena itu juga merupakan salah satu pengembangan dari kecerdasan mereka. Artinya kalau dari sudut pengembangan kebudayaan, tari, karawitan, dan membatik itu adalah membangun otak kanan mereka. Nah, sementara otak kiri mereka dibangun dari sekolah. Nah, itu kalau itu bisa berjalan berdampingan, itu sangat bagus sekali. Saya berharap itu bisa dinikmati juga oleh anak-anak kurang mampu. Latar belakang tadi seperti sudah saya sebutkan sedikit penjelasan. Nah, novelty-nya dari proposal saya ini tentu ini untuk adik-adik kita yang kurang beruntung tadi. Kemudian novelty juga bahwa program kita akan siapkan supaya mereka semangat berlatih. Kita akan siapkan bahwa kita punya program misalnya 2 bulan sekali anak-anak akan tampil di sini dan di. Nah, itu butuh kerjasama dengan beberapa pihak. Saya ada beberapa rekanan yang mungkin itu adalah bisa kita lakukan kerjasama untuk karawitan, membatik, dan tari. Ini untuk memudahkan analisa SWOT yang kami miliki. Yang tadi saya sebutkan, saya punya latar belakang di bidang tari dan bahkan sampai saya punya anak 2 itu saya masih aktif di tari, antara lain di sanggarnya Ibu Nani Sudarsono, kemudian di sanggar Swarga Loka, dan lain-lain.
Kemudian kami juga memiliki cukup tempat, artinya untuk 10 orang itu atau lebih masih bisa untuk berlatih. Kemudian kekuatan lain yang juga saya miliki saat ini, saya sebagai dosen dan sebagai akuntan, artinya cukup untuk bisa memanage sebuah organisasi di bidang seni yang tidak berorientasi kepada laba. Kemudian kekuatan lainnya, kami nanti akan melakukan kolaborasi dengan beberapa untuk tari, misalnya dengan wayang orang Barata, itu banyak teman-teman saya di sana. Kemudian Sanggar Tari Surya Kirana, Sekar Budaya, dan Swarga Loka. Untuk karawitan, saya akan menggandeng UKM Karawitan dari Universitas Indonesia yang kebetulan anak saya itu sebagai mahasiswa sastra Jawa yang ada di Universitas Indonesia, FIB UI, itu memegang UKM Karawitana. Nanti adik-adik mahasiswa di sana, selain mereka bisa melakukan abdimas dengan berupa memberi pelajaran karawitan kepada anak-anak kurang mampu, itu mereka juga bisa mengaplikasikan yang mereka dapati dari belajar karawitan. Kemudian untuk membatik itu kekuatan yang kami miliki, saya juga mempunyai seorang anak yang memang pandai mendesain batik dan bahkan sudah menerbitkan sebuah buku batik. Dan selama ini saya sudah punya kerjasama dengan pengrajin batik tulis yang ada di Mbayat, Klaten. Nah itu mereka yang akan sharing ilmu bagaimana cara membatik, sementara desain dari anak saya. Kami juga akan bekerja sama dengan Museum Tekstil Jakarta. Sementara kelemahan yang kami istilahnya yang kami rasakan itu, kami belum punya cukup anggaran untuk memenuhi kelayakan perlengkapan sebuah bilik tari. Mungkin dari sisi tempat, dari sisi administrasi, itu dari sisi perlengkapan sedikit sederhana kami ada. Nah, semoga dengan kami mengikuti program ini, kami bisa melengkapi kebutuhan dari latihan tari, karawitan, dan membatik. Peluangnya, tentu peluang kami berusaha untuk bisa memenuhi ketentuan yang ada di Juknis program bantuan pemerintah ini. Tantangan yang ke depan yang kami akan rasakan itu sepertinya adanya kesulitan memotivasi anak-anak yang kurang beruntung agar mereka semangat berlatih. Tapi tantangan tersebut kami coba untuk kami olah bahwa itu adalah peluang kita. Kalau mereka giat itu biasanya kalau mereka mau, kita kan ada pentas di sini, makanya kita harus bisa membuat program pentas secara rutin dan bekerja sama dengan beberapa mitra supaya bisa menerima pementasan dan mereka akan giat berlatih untuk itu. Tujuan kami mengikuti program tersebut adalah dalam rangka berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa, tentunya khususnya di bidang pemajuan kebudayaan. Kemudian turut serta secara aktif mendukung program Dirjen Kebudayaan dalam rangka menciptakan ruang interaksi budaya yang inklusif. Kemudian juga dalam rangka mengentaskan kemiskinan, memberi pelatihan secara gratis kepada anak-anak kurang mampu. Tujuan yang lain memperoleh dukungan baik berupa dukungan anggaran maupun dukungan pembinaan dalam rangka menjadikan ruang publik untuk mewujudkan kegiatan kebudayaan yang memiliki nilai, kreativitas, inovasi, pewaris nilai budaya, kearifan lokal, memperkuat karakter bangsa, keragaman, serta toleransi antar budaya. Dan itu menurut saya kurang dirasakan oleh mereka yang anak-anak yang kurang beruntung tersebut. Manfaat bagi masyarakat sekitar, tentu kalau kami bisa mendirikan bilik tari karawitan dan membatik ini,
akan dirasakan oleh masyarakat sekitar, khususnya di Kelurahan Jati Padang dan sekolah-sekolah dasar yang masih memiliki akreditasi C. Bagi pemerintah, manfaatnya membantu salah satu program pemerintah dalam memajukan kebudayaan dan menjaga kehidupan bangsa, sehingga terjadi pemerataan kesempatan dan memajukan kesejahteraan umum. Bagi pelaku seni, dapat menjadi media pelaku-pelaku seni berbagi ilmu di bidang seni tari, karawitan, membatik, dan meningkatkan ekonomi mereka. Bagi mahasiswa, tadi saya katakan di awal, saya akan bekerja sama dengan UKM Karawitan Universitas Indonesia. Bagi mereka bisa sebagai media untuk mengaplikasikan keilmuan di bidang sastra Jawa, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Bagi mitra, tadi mitranya ada Sanggar Tari, ada UKM Karawitan, ada juga pengrajin batik, sebagai sarana mengembangkan diri dan wujud tanggung jawab sosial mereka untuk mendukung program pemerintah. Dampak ataupun luaran yang akan dihasilkan dari mengikuti program ini tentu berdirinya Bilik Tari Karawitan dan Membatik. Kemudian kami akan segera memulai latihan-latihan. Agenda latihan sudah kami buat dalam proposal seminggu 2 kali untuk setiap kegiatan, setiap latihan itu 2 jam. Kemudian terselenggaranya seminar kebudayaan, ini untuk acara membuka bilik tari tersebut. Seminar kebudayaan dengan tema menciptakan ketahanan budaya melalui tari, karawitan, membatik. Kemudian ditandatanganinya MOU dan MOA untuk kepada mitra. Sasaran dari rencana proposal saya ini, masyarakat kurang mampu, khususnya anak-anak, dan siswa sekolah dasar yang memiliki akreditasi C. Ini adalah sumber daya sementara yang akan mendukung program saya sendiri, kemudian sekretaris, ini adalah anak saya yang masih duduk di SMA 28, Narendro Dinar, kemudian sebagai koordinator tari dan karawitan serta membatik, ini adalah anak saya yang kuliah tahap akhir di Universitas Indonesia Prodi Sastra Jawa. Ini adalah konsep kegiatannya berbentuk pelatihan tari Jawa klasik, kemudian karawitan, karena karawitan itu sangat mendukung pelatihan tari Jawa, dan membatik. Karena di dalam batik itu setiap goresan batik, setiap bentuk-bentuk batik semestinya memiliki makna nilai moral yang besar. Nah itu kalau kita tanamkan kepada anak-anak sejak dini itu mereka akan mengerti bahwa sebenarnya kalau mereka memakai batik itu ada kebanggaan tersendiri. Karena tersimpan nilai moral di sana, pesan moral. Begitu juga ketika mereka berlatih tari itu juga ada pesan moral. Ya. Indikator keberhasilan dari program ini dalam proposal saya adalah terlaksananya bantuan pemerintah fasilitasi kebudayaan secara tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Kemudian adanya laporan pertanggungjawaban nanti akan kami buat secara benar dan sesuai dengan ketentuan, tepat pula sasaran. Nah, ini adalah mitra-mitra yang tadi saya sebutkan. Kenapa saya bermitra dengan beberapa? Ini memang kalau UKM Karawitan memang anak saya aktif di sana. Kemudian Wayang Orang Barata ini juga dulu teman-teman saya berlatih. Surya Kirana juga sampai saat ini masih aktif anak saya untuk berlatih di Surya Kirana. Swarga Loka. Nah, pengrajin batik juga seperti itu saat ini. Setiap anak saya membuat desain, saya berikan ke pengrajin di sana untuk mereka buat, serta Kelurahan Jati Padang yang merupakan objek dari
proposal ini, artinya anak-anak kurang mampu yang berada di wilayah Kelurahan Jatipadang. Ini adalah time schedule dari Maret sampai November yang saya buat. Kemudian ini adalah jadwal latihan, rencana jadwal latihan kami. Kemudian ini adalah anggaran yang kami perlukan, artinya untuk memenuhi kelayakan untuk latihan tari karawitan dan membatik. Sementara untuk latihan sendiri mereka anak-anak kurang mampu sama sekali tidak kami pungut bayaran, karena memang itu wujud kepedulian sosial kita dan CSR kita untuk mereka. Tentunya dalam setiap program, proposal, ada monitoring dan evaluasi serta keberlanjutan. Monepnya sesuai dengan Juknis akan dilakukan oleh Dirjen Kebudayaan dalam beberapa kali. Kemudian monep internal dilakukan oleh kolega-kolega saya, rekan saya, mungkin di bidang keuangan, oleh auditor dan kantor akuntan. Keberlanjutannya bahwa program latihan dari Bilik Tari Karawitan dan Membatik Nitisara ini tidak berhenti ketika pemberian bantuan itu selesai. Tidak, kami berharap itu akan terus berlanjut karena memang itu wujud kecintaan kita terhadap kesenian dan wujud cita-cita saya sejak dulu, sehingga insya Allah akan dikelola dengan baik. Kemudian keberlanjutannya juga dukungan dari mitra-mitra itu akan kita jalin hubungan yang baik dan menyediakan program yang berorientasi pada penyemangat anak-anak untuk berlatih. Nah, ini lampiran beberapa piagam penghargaan ketika saya masih aktif menari dulu. Tapi sampai saat ini pun saya masih aktif di Sanggar Tari dengan kapasitas saya mendukung pada beberapa hal sesuai dengan kapasitas saya sebagai saat ini. Baik, demikianlah presentasi dari ringkasan proposal saya tentang keinginan cita-cita kita untuk mendirikan bilik tari, karawitan, dan membatik yang diperuntukkan bagi anak-anak kurang mampu. Semoga ini bisa berkenan diterima oleh Dirjen Kebudayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.